Shalom adik-adik semuanya. Nah, kali ini berjumpa dengan aku Kak Enar. Oke, pada saat ini kita mau mulai DP Kids Weekly kita. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Kan Kak Enar hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti DP Kids Weekly. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, sebelum kita mulai, kita lanjut, kita mau pujikan satu buah lagu dulu. Siap? 3, 2, 1. Shalom adik-adik, selamat ketemu lagi dengan Pak Wahyu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa, hebat, tetap sehat, tetap semangat meskipun kita masih di masa pandemi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong hidup kita. Terbukti hari ini Pak Wahyu sehat. Adik-adik juga sehat semua nggih? Wah, luar biasa. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama. Kita mau dengarkan cerita bersama dari Pak Wahyu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan bercerita, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Allah yang baik, saat hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum Pak Wahyu cerita untuk adik-adik dan kita semua, Pak Wahyu akan bacakan dulu kitab Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan
37. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ, pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu, adik-adik, seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang-cengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah bacaan dari kitab apa tadi? Iya, Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Kisahnya menarik ya adik-adik ya. Ada dua hal, ayo adik-adik. Ada dua hal. Yang pertama, waktu itu ketika Yesus pergi ke suatu daerah. Namanya apa? Iya, daerah Yunani. Daerah Yunani. Daerah ini adalah daerah Tirus ya, daerah Tirus. Ia berkerumun dengan para murid dan berkerumun banyak orang. Tetapi sebetulnya Yesus tidak menginginkan banyak orang mengetahui kedatangannya. Tetapi karena Tuhan Yesus ini luar biasa, bahwa kabar tentang dia, tentang mujizat-mujizatnya luar biasa, banyak orang adik-adik tetap mendatanginya. Seperti kita mendengar, kalau misalkan, wah Pak Presiden mau datang ke Solo, ayo ke Solo, ayo ke Solo. Seperti itu. Meskipun mungkin Pak Presiden tidak ingin rakyatnya pada ngumpul-ngumpul karena masih pada corona, pandemi. Tetapi karena pemimpinnya mau datang, ya banyak orang berkerumun, banyak orang berdatangan untuk menyaksikan, untuk mendekat langsung, melihat langsung pada pemimpinnya. Demikian juga Tuhan Yesus adik-adik ketika mendatangi suatu daerah namanya Tirus, di situ banyak orang berkumpul.
ada seorang perempuan yang luar biasa. Ya, seorang dari bangsa Yunani. Dia rumahnya dekat Siro-Venesia, makanya dia disebut sebagai perempuan dari Siro-Venesia. Perempuan ini, ibu ini mendatangi Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena anaknya baru sakit. Sakitnya apa adik-adik? Kerasukan iblis, kerasukan setan. Anak ini jadi sakit. Tetapi dengan imannya adik-adik ya, dengan kepercayaannya yang luar biasa, perempuan ini mendatangi Yesus. Bahkan ketika Yesus menjumpai ibu ini dari Siro-Venesia ini, sebetulnya ia tidak begitu menginginkan berjumpa dengan ibu ini. Tetapi karena imannya, percayanya luar biasa, dia pengen anaknya sembuh. Tetap dia minta kepada Yesus. Dan Tuhan berkata kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, karena imanmu itu, pergilah sebab setan sudah keluar dari anakmu. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, setelah perempuan ini pergi, Tuhan Yesus juga meninggalkan daerah Tirus menuju ke daerah Galilea, di Danau Galilea. Mendekati masuk ke daerah namanya Dekapolis. Di situ banyak orang juga berkerumun adik-adik. Wah, kalau sekarang mesti nggak boleh. Masa pandemi, banyak virus corona, mesti nggak boleh. Tetapi karena Yesus tadi yang luar biasa tadi, luar biasa karena kabarnya sudah tersiar di seluruh negeri bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup mengusir roh-roh jahat, membangkitkan orang yang mati. Nah, banyak orang datang ke daerah Dekapolis adik-adik. Di situ ada orang yang membawa seorang yang kedapatan bisu. Gak bisa ngomong ya adik-adik. Coba adik-adik melet. Ayo kita semua melet. Melet dan ngomong halo, bisa gak coba? Oke, 1, 2, 3. Susah sekali ya adik-adik ya. Nah, itu orang bisu. Di samping bisu, dia juga tuli. Tuli gak bisa mendengar. Coba adik-adik tutup telinganya dengan kedua tangan. Coba ditutup ya. Kemudian adik-adik dipanggil ibu misalkan. Doni, Buti. Gak denger ya adik-adik. Itulah orang yang tuli atau tunarungu adik-adik. Tidak bisa mendengar suara dengan jelas. Bahkan ada yang tidak bisa mendengar sama sekali. Tuhan Yesus mendatangi orang ini. Setelah dipisahkan adik-adik dari orang yang banyak, dia datang kepadanya. Dia jamah tubuhnya, dia tumpangkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, apa tadi kata-katanya? Ingat apa? Tuhan Yesus berkata apa? Ya, kita lihat lagi kitab Markus tadi ya. Tuhan berkata apa? Ya, Tuhan Yesus berkata sambil menengadah ke langit, dia berkata, Efata, artinya terbukalah. Maka seketika itu juga orang yang gagap tadi, orang yang bisu tadi bisa berbicara, bisa ngomong dengan lancar, bisa mengucapkan kata-kata dengan baik. Dan dia juga bisa sudah mendengar dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mau melawat. Melawat itu mendatangi adik-adik, melawat orang-orang yang sakit. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik. Ketika adik-adik di rumah, sudahkah adik berbuat baik kepada ibu, kepada bapak, kepada adik, atau kepada kakak? Mari kita lakukan hal-hal kecil yang baik. Contohnya, Anton, tolong ibu ambilkan sabun. Adik datang, ambilkan sabun. Budi, tolong sapu halaman ya, sudah kotor. Segera menyapu.
Kemudian datang lagi, Brian, tolong ya PR-nya sudah dikerjakan belum? Oh ya Bu, tak mau kerjakan. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang dapat kita lakukan demi kebaikan diri kita, kebaikan juga orang lain. Kalau di jalan, misalkan adik-adik, oh ya, ada orang bapak-bapak atau ibu-ibu menuntun sepedanya karena sepedanya gembos. Adik-adik waktu itu sedang naik sepedaan, tahu, adik-adik minggir tanya, Bapak, Ibu, kenapa sepedanya? Oh nak, sepedaku bocor. Adik-adik bilang, adik-adik tahu di bawah di sana ada tukang tambal ban. Oh ya Bu, sana ada tukang tambal ban. Ibu jalan terus saja, nanti akan sampai ketemu di tukang tambal ban. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan itu sangat baik. Kita belajar tentang kebaikan Tuhan, bagaimana kita juga harus berbuat baik kepada sesama kita. Orang tua kita, ayah ibu kita, papa mama, kakek nenek, adik kakak, teman-teman kita. Meskipun kita masih masa pandemi, kita akan sebentar lagi juga mungkin akan melewati masa pandemi ini. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya kerjakan tugas-tugas sekolah melalui aplikasi WhatsApp atau Google Form dengan tekun dan rajin. Itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk adik-adik, kebaikan juga untuk ibu guru dan juga untuk kelanjutan pendidikan adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini bersama saya Pak Wahyu. Kita akan ketemu lagi di DP Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke teman-teman, semuanya siap untuk pengakuan iman rasuli ya? Oke, berdiri, sikap siap. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan
Mari teman-teman kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat dan kasih-Mu kepada kami semua, agar kami dapat merasakan berkat dan kasih-Mu setiap hari. Kiranya persembahan yang kami berikan juga dapat memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Di dalam kami berdoa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah. Sebelum kita akhiri, kita mau berdoa dulu yuk. Kak Enar hantar. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik, sampai jumpa di kesempatan DP Kids Weekly berikutnya. Dadah!